Pendengar RRI Jakarta, para peneliti dan pakar di bidang lingkungan dari kampus IPB University memperingati Hari Bumi dengan menggelar acara ngabuburit talkshow diskusi temu media yang mengusung tema besar yakni investasi di planet kita. Kegiatan yang dipusatkan di lokasi gedung PSL Kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh atau diperingati setiap tanggal 22 April. Profesor Dr. Ani Mardiastuti, guru besar di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang tampil menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, kembali menyoroti dan mengkampanyekan program pentingnya menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan dengan cara lebih bijak dalam mengolah sampah atau limbah, khususnya dalam mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, ungkapnya, dari berbagai hasil riset dan penelitian yang dilakukannya belum lama ini, terungkap bahwa tingkat pencemaran limbah plastik di Teluk Jakarta saat ini sudah semakin memprihatinkan, bahkan telah berada pada level membahayakan bagi ekosistem di lingkungan sekitar Teluk Jakarta. Jadi sebetulnya sederhana saja kita pemikirannya ya. Banyak orang membuang sampah di sungai. Sungai itu kemudian bermuaranya di Teluk Jakarta. Seberapa jauh sih sebetulnya Teluk Jakarta ini bisa atau mengandung plastik. Kemudian Bu Eti melihat di airnya, di remis-remisnya kerang-kerangnya. Ternyata sudah ada Mas di situ. Di ikannya, ternyata juga sudah ada di situ. Nah, jadi bayangkan kalau ikannya itu kita makan. Itu. Saya penelitiannya di burungnya yang pemakan ikan. Itu juga sudah ada gitu. Jadi, mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua bahwa persoalan plastik itu akhirnya kita buang-buang plastik itu seperti bumerang ke kita sendiri. Jadi kita akhirnya bisa sakit. Mungkin juga kita selama ini sakit kita nggak kerasa ya. Pencernaan kita kurang bagus gara-gara misalnya tersumbat oleh plastik. Hal senada nampaknya juga disampaikan Profesor Dr. Hadi Susilo, pakar peneliti bidang ekologi dan manajemen landscape dari Departemen Arsitektur Landscape IPB. Di mana kata dia, dengan menyadari kondisi bumi kita yang saat ini sudah semakin renta, diperlukan langkah-langkah besar bersama untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bumi tahun 2022 ini, ia mengajak kepada kita semua untuk sadar dan lebih peduli kepada lingkungan sekitar agar bumi ini tetap terjaga dan lestari. Tahun 2022 yang jatuh di 22 April, kita memperingatinya dengan cara menghargai bumi. Jadi apa yang kita lakukan, kita ingin bumi ini berkelanjutan. Jadi dari diri kita sendiri, kita berharap semua masyarakat di muka bumi ini paham bahwa bumi kita sudah renta. Bumi kita sudah over carrying capacity, sudah melebihi kapasitas kemampuannya, melebihi daya dukungnya. Jadi kita melestarikannya dengan cara yang bijak. Kita menggunakan, memanfaatkan semua sumber daya yang dihasilkan dari bumi kita secukupnya. Pendengar, meski saat ini kasus COVID-19 di berbagai daerah telah melandai, namun mari kita tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan cara tetap rajin mencuci tangan, disiplin memakai masker, dan tetap berusaha untuk menghindari kerumunan, jaga jarak sebagai ikhtiar bersama untuk mencegah kembali melonjaknya kasus baru COVID-19. Aris Basuki, RRI Jakarta, melaporkan. Selamat siang Prof. Hadi, selamat siang Prof. Widli, selamat siang Prof. Ani. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir ke acara ngabuburit siang hari ini untuk berbagi ilmu mengenai risetnya kepada kami yang hadir di tempat ini maupun yang berada di ruang Zoom. Yang saya hormati Prof. Ani Mardiastuti, yang saya hormati sahabat Prof. Widiatmaka dan para sahabat dari berbagai macam media, media cetak, media elektronik maupun media massa, ya, mass media, dan juga dosen. Di sini ada Ibu Dr. Sartinilia, mahasiswa dari Ekologika yang bekerja sama dengan program studi untuk menyelenggarakan ngabuburit temu media pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh besok, sekali lagi 22 April 2022.
sudah disebutkan oleh Mbak Aulia bahwa siang hari ini kami mengundang orang-orang yang hebat, pakar di bidangnya, untuk bersama-sama dengan kita bincang-bincang mengenai peringatan Hari Bumi yang jatuh di tanggal 22 April 2022 besok. Dan ini sebenarnya merupakan peringatan yang sudah 52 tahun. Jadi diawali kejadian-kejadian lingkungan yang semakin rusak, pencemaran yang bukan main, dan ini salah satu senator di Amerika, dan sejak sebelum tahun 1970 mereka sudah prihatin, dan akhirnya tahun 1970 itu pada tanggal 22 disahkan sebagai Hari Bumi. Nah ini, dan beliau juga doktornya dari Michigan State University. Jadi pada waktu saya ambil visiting professor di sana, banyak profesor-profesor di sana yang salam buat Prof. Ani, salam buat Prof. Ani. Sebetulnya posisi saya sebagai dosen dan juga sebagai ibu rumah tangga, ini saya juga ingin mengajak kepada kita semua. Kalau bahasa Inggrisnya itu gini, have you ever stop to wonder? Pernah nggak sih ibu dan bapak kita semua berhenti, stop dari pekerjaan semuanya, kemudian diam, ya, kemudian berpikir apa yang selama ini sudah saya manfaatkan dari bumi, dan apa yang sudah saya keluarkan atau saya sampah-sampah apa yang sudah saya keluarkan kepada bumi. Besok Hari Bumi. Nah, saya mengajak ibu dan bapak, saudara-saudara semuanya, pagi-pagi bangun, kemudian berpikir itu. Berpikirnya sebetulnya mudah, kan? Apa yang perlu dari bumi, ya? Dari bangun pagi kita mengambil udara, saya perlu udara, gitu kan? Saya perlu makan, ini semua di dosa-dosa kecil. Supaya kita kurangi dosa-dosa kecil ini. Kalau semua orang berpikiran yang sama, kita kurangi dosa-dosa. Bahwa bumi adalah ibu pertiwi Indonesia, ya. Kenapa kata ibu? Sehingga mereka menanam padi 1 tahun hanya 1 kali, tidak boleh 2 kali, apalagi 3 kali. Padahal kita yang merasa modern dengan varietas baru nih, varietas baru umurnya pendek 105 hari, padi dalam 1 tahun bisa 3 kali. Tapi masyarakat Baduy tidak. Ketika kita tanya kenapa? Karena bumi adalah ibu. Ibu itu hanya bisa melahirkan anak dalam 1 tahun 1 kali. Silakan dihitung. Ada nggak seorang ibu yang dalam tahun yang sama melahirkan 2 kali? Jadi filosofi itu ternyata di masyarakat lokal, indigenous people, itu sudah ada. Sehingga mereka memperlakukan apa yang disampaikan oleh Prof. Ani tadi. Kalau mandi di sungai pakai sabun, sana di hilir nggak boleh di hulu. Kita datang ke Baduy, untuk pendatang nggak boleh kita mandi di hulu, karena yang di hulu nggak pakai sikat gigi, nggak pakai odol sebenarnya, pasta gigi, nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Tahu kalau pendatang pakai itu, sebaiknya paling bawah boleh mandi. Terima kasih ini ke Prof. Hadi di Bapak untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya juga, ya, berbicara kepada teman-teman dalam kesempatan hari ini. Saya kira ini sangat relevan juga. Prof. Hadi Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan, saya tapi dalam soal hal yang berkaitan dengan promosi, saya kira Prof. Hadi yang melit, ya, di dalam promosi kita, jika saya ikut saja, saya kira ini baik sekali dalam konteks Hari Bumi tadi, ya. Nah, dari Prof. Ani sudah berbicara perlunya peringatan Hari Bumi dari perspektif, sebenarnya jamnya saya nggak terlalu panjang dengan saya, kemudian ya, jadi dipesan oleh Prof. Hadi. Nah, Prof. Ani sudah menyampaikan dari perspektif dari diri sendiri, ya. Dari diri sendiri itu kemudian nanti kalau kita agregatkan dalam konteks banyak menjadi banyak, gitu ya.
Nah, saya akan berbicara dalam konteks agregat sedikit dulu, dimulai dari agregat. Kalau dari sendiri sudah banyak kan, dalam konteks daya dukung yang saya sampaikan, saya mulai dari jumlah penduduk dulu. Ya, dulunya kan sedikit. Jumlah penduduk sampai abad ke-18, tahun 1804 itu 1 miliar penduduk tahun 1804. Jadi artinya dibutuhkan 18 abad lebih. Yang sebelumnya kan kita nggak tahu berapa ya, 1 miliar. Nah, tapi kemudian tahun 1927 atau hanya 123 tahun kemudian itu penduduknya sudah lipat 2, sudah 2 miliar. Hanya 123 tahun, kalau itu 18 abad. Nah, tahun 1999 atau 72 tahun kemudian itu sudah mencapai 6 miliar. Jadi sudah lipat 3 lagi. Ya. Nah, kemudian kalau kita runut lagi, maka pada tahun 2022 sekarang ini kita sudah 7,9 miliar. Tapi yang membutuhkan makin lama makin banyak. Jadi saya kira tepat apa yang disampaikan oleh Prof. Ali harus dimulai dari diri sendiri. Karena kalau kita hitung secara agregat begitu, kemudian kebutuhannya banyak sekali itu. Ya, jadi bisa dibayangkan tuh kalau perspektif global dunia ya. Dalam perspektif Indonesia juga begitu. Sekarang kita bumi harus menyediakan, kalau saya karena dari Fakultas Pertanian, soal pangan, soal energi, soal apa namanya yang bisa dihasilkan oleh bumi. Sekarang kita bicara soal pangan misalnya. Yang jadi masalah misalnya kalau untuk Indonesia itu adalah ketidakmerataan penduduk tadi banyak, tapi yang jadi persoalan sebetulnya adalah ketidakmerataan. Tapi nanti akhirnya akan semua akan terimbas juga. Misalnya kan kita kalau kita bicara soal Pulau Jawa kan misalnya ya, Pulau Jawa itu saat ini menyediakan pangan, kita akan bicara pangan, energi, pemukiman gitu ya. Dalam soal pangan, Pulau Jawa itu sekarang menghasilkan kurang lebih 50% dari kebutuhan beras nasional.